Oke. Studio 2. Oke. Iya. Action. Itu berapa ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wow. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya memulai program podcast kita. Nanti di Milenial Bintang 9 itu ada podcast yang rutin hampir tiap minggu, ya, membicarakan soal-soal kekinian di sekitar kita, bisa keterampilan, bisa wawasan, bisa opini, dan juga bisa banyak hal yang menjadi hal-hal yang cukup update sekitar kita. Nah, saya bukan host ya, saya ini hanya sejenis launching buat kita semua, bahwa saya mengabarkan kepada kita semua di Milenial Bintang 9 nanti setiap minggunya itu akan ada podcast yang membincang tema-tema sekitar kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai sejenis welcome drink lah, atau welcome podcast buat kita semua. Kita bicara hal-hal yang berkaitan dengan yang ringan-ringan tapi mungkin tidak terdekat ya. Di sebelah saya ini sebenarnya tidak asing lagi, seorang tokoh muda yang selama ini sudah bergelut dan banyak aktif di dunia jurnalis, dan mungkin kehadirannya malam ini bisa kita gali berbagi informasi soal-soal berkaitan dengan dunia jurnalistik tadi. Tapi lebih spesifik mungkin kita akan gali informasi soal keterampilan lah di tengah-tengah perkembangan digital, dan hari ini literasi menjadi sebuah kebutuhan bagi semua orang. Nah, pada kesempatan hari ini sahabat kita, sahabat Yusuf Tantowi, dulu beliau ini adalah pimpinan sejenis organisasi pers mahasiswa di Rawajuna di Setai Mataram. Sekarang cukup aktif menulis dan bahkan sudah melahirkan banyak buku. Nah, mungkin pada kesempatan malam hari ini bisa berbagi informasi hal-hal yang berkaitan dengan dunia jurnalistik dan bagaimana sih menulis dengan mudah itu di tengah perkembangan digital yang luar biasa ini. Karena semua orang berpotensi bisa menulis loh. Nah, mungkin bisa bagi tips atau sebelum ke sana bisa share informasi soal pentingnya dunia menulis itu seperti apa. Nah, mungkin sahabat Yusuf bisa mulai nih. Silakan, apa yang mau bicarakan soal seputar jurnalistik lah. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semua yang berada di rumah atau dimanapun berada. Terima kasih sahabat-sahabat milenial sudah mengundang saya untuk hadir di markasnya ini. Sesuai dengan apa yang diminta, kita akan membahas tentang kemampuan menulis ya. Sebenarnya menulis ini harus menjadi skill semua orang sebenarnya, karena menulis dan membaca itu kan satu paket itu, ibarat dua mata uang gitu ya. Iya. Jadi, dan kemampuan membaca harus dilanjutkan dengan kemampuan menulis. Dan itu kita belajar dari sejak SD sebenarnya kan. Oke. Coba dari SD atau bahkan dari TK kan. Dari TK, SD, kemudian SMP, SMA sampai perguruan tinggi gitu. Iya. Kita belajar menulis sebenarnya, tapi sayang tidak semua orang bisa memaksimalkan potensinya. Jadi menulis itu adalah bagian yang melengkapi, karena ada ungkapan begini pojok. Jadi sebuah peradaban manusia, peradaban kita ini kalau baru peradaban yang tingkatannya membaca itu kan mengkonsumsi. Jadi tetapi kalau tidak dituliskan maka tidak lengkap sebagai sebuah orang yang peradabannya lebih tinggi. Benar. Maka dia harus lengkap dari membaca kemudian menulis. Nah, ini sangat penting. Kan banyak orang yang hanya bisa membaca kalau berbicara, tapi tidak bisa menuliskan apa yang menjadi bacaannya. Ya, menurut Pak Ucup itu gimana itu baiknya? benar sekali itu. Jadi sederhananya beginilah kita memahaminya. Membaca itu sebenarnya ibarat kita memasukkan. Oke. Jadi ibarat kita makan sebenarnya membaca itu. Jadi ketika kita makan
membacakan atau mengkonsumsi sebuah bacaan, maka itu yang akan berpengaruh sama kita. Oke. Maka disitulah pentingnya kita memilih bacaan-bacaan yang bagus, yang membuat kita termotivasi, bersemangat, kemudian menambah skill-skill kita. Oke. Nah, menulis itu sederhananya kita mengeluarkan sebenarnya. Jadi mengeluarkan apa yang kita konsumsi tadi, apa yang kita baca tadi, itu apa yang kita pikirkan itu mengeluarkan. Jadi kalau membaca itu memasukkan, maka menulis itu mengeluarkan. Oke. Jadi ibarat asupan vitamin. Ya. Jadi apa yang kita baca itu akan menjadi konstruksi, cara berpikir, cara bicara, ekspresinya dengan menulis. Nah ini kan banyak orang membaca, tapi hanya bisa mengekspresikan dengan kata-kata. Nah kesulitan banyak orang itu menulis. Nah, ada nggak cara-cara menulis yang mudah menurut sahabat Ucup ini? Setelah kita mengkonsumsi nih, tapi kadang orang nih sekarang dunia media sosial memberikan ruang bagi semua orang untuk bisa menulis. Facebook lah, WA segala macam itu kan ruang bagi orang. Nah kira-kira keterampilan apa yang paling mendasar untuk bisa menulis? Ya sederhananya sebenarnya kita tadinya kan membaca itu ya, membaca tulisan orang, karya-karya orang itu dalam berbagai bentuk dan format. Kemudian setelah itu harus ada keinginan kita juga untuk maju gitu, dengan cara juga bisa menulis seperti orang itu sederhana. Jadi ketertarikan menulis itu sebenarnya kepingin ngikutin orang sebenarnya, ikut model penulis itu. Nah, cara yang sederhananya harus mulai banyak praktek. Ya, jadi menulis itu juga sama dengan kita latihan berbicara sebenarnya kan. Di awal-awal kan kalau belum biasa kan sulit sekali itu berbicara, apalagi di depan orang banyak gitu. Tapi lama-lama ketika sering dipraktikkan di berbagai kesempatan mudah gitu. Kita lancar saja bicara. Saya ingat loh, menulis itu adalah sejenis ini ya, sejenis etalase. Etalase pikiran seseorang. Nah, bobot menulis adalah bobot cara berpikir orang itu. Iya. Nah, yang apa ya? Kalau teori jurnalistik secara umum kan 5W1H. Iya. Ada nggak aspek lain? Saya pernah dengar tuh soal mind mapping itu ya, Pak Ucup pernah cerita di tempat mana itu. Iya. Mind mapping itu menjadi alat. Mind mapping itu seperti apa sih sebenarnya untuk menjadi sebuah tulisan bagus? Mind map itu kan cara kita ini sebenarnya. Maknanya kan mind map itu kan peta pikiran. Oke. Jadi itu kembali ke tadi. Cara kita itu alat untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran kita, sistematisasi gitu. Itu alat mengeluarkan. Nah kemudian sederhananya sebenarnya di masa booming media sosial saat ini, tips sederhana dari saya untuk memaksimalkan potensi menulis itu ya hanya 3 aja, TPS itu ya. Oke, apa itu? TPS itu TPS tulis, ini? ya. TPS ini. Dengar ya, TPS bukan tempat pemilihan, Bukan. tapi TPS itu TPS itu tulis, kemudian posting, kemudian share. share. Ya, cuman itu saja. Di TPS ini. Nggak usah. Tempat pemilihan suara itu kalau Bawaslu gitu. Ya. Tapi di TPS tulis, Posting, share. Ingat ya, teman-teman ya. Itu saja sederhananya, tinggal praktikal saja. Itu pertama tulis apa saja yang kita lihat, dengar, pikirkan gitu. Kemudian posting dia. Posting, publish. Gitu. Ya, Dengan publish ya, posting, publish. Setelah itu kemudian bagi gitu. Oke, share. Ya share. Nah hebatnya di media sosial saat ini, ketika kita sudah share, itu biasanya orang yang mendapatkan manfaat dari tulisan kita itu dengan sukarela membagi lagi gitu. Oke. Share lagi gitu. Nah ini yang kemudian menciptakan viral itu. Ya kampanye gratis lah di medsos itu. Ya. Jadi murah meriah bisa menjual kita. Nah, setelah ada strategi TPS tadi, ini kan perkembangan dunia digital semakin ini, Pak Ucup. Ya. Jadi kalau berbicara model-model tulisan, kan kalau di pelajaran bahasa Indonesia kita mengenal ada prosa, wacana, segala macam apa dengan berbagai macam istilah. Nah, tulisan yang cocok modelnya untuk di medsos itu seperti apa sih? Sehingga kita bisa menyampaikan message tadi, pikiran-pikiran kita. Iya. Pertama yang harus diperhatikan, kalau
terkait dengan pelajaran menulis di sekolah itu, saya juga sering kritik itu sebenarnya bahwa itu lebih sifatnya kepentingan akademik dan teoritik gitu ya. Nah, tapi kalau kebutuhan penulisan, kebutuhan pembaca di media sosial saat ini tidak bisa kita menggunakan model teori lama itu. Sederhananya yang seperti pakai tadi itu, ya, teknik TPS itu saya sederhananya gitu. Tulis, posting, share. Ya, Posting dan share sama Pak? posting lain. Oh, posting itu Posting itu kan share menerbitkan kalau cetak gitu kan. Oh gitu. Atau ya, share itu kan membagi. Share itu membagi. Oke, baik. Itu itu tiga hal yang berbeda itu. Tiga hal yang berbeda. Selanjutnya gayanya itu harus banyak bercerita. Bertutur. Ya, bertutur gitu. Jadi kita menulis sesuatu hal yang kita alami, satu hal yang kita tulis dan yang terjadi di sekitar kita. Itu aja jadi jadi bahan. Jangan terlalu mikir yang jauh-jauh lah untuk menulis bahan gitu. Tapi sesuatu yang terjadi, yang kita alami gitu. Itu lebih natural ya. Biasanya itu mendapat like, respon dan macam-macam, bahkan share dari pembaca itu karena itu menyangkut hal-hal sehari-hari. Terus kalau ini kan menulis di medsos nih, Ya. kalau menulis sebuah buku, idealnya seperti apa sih? Ini kan ada judul, berbagai macam judul buku nih, buku-buku yang sifatnya untuk sebuah prestasi ilmiah, doktor segala macam. Ada juga tulisan-tulisan lepas, ada juga tulisan-tulisan media juga. Nah, kalau kategorisasi tulisan itu macamnya seperti apa saja sih? Supaya teman-teman tahu gitu. Ada tulisan yang ringan, yang berat, mungkin ilmiah. Sehingga kita mulai dari mana enaknya? Begitu. Baik, kalau menurut saya tergantung untuk apa atau siapa pembaca kita. Ini buku kita ini dibaca untuk kepentingan akademika, atau kepentingan murni berbagi informasi atau ilmu gitu. Nah, kalau seperti itu maka pembaca kita kan lebih luas ya. Dari berbagai usia, maka sebaiknya memang menggunakan gaya penulisan yang populer. Seperti apa? Populer itu tidak banyak menggunakan istilah-istilah akademik ilmiah gitu. Terus kemudian kalaupun harus menggunakan istilah-istilah asing atau akademik, itu harus dijelaskan di situ apa maksudnya, sehingga bisa dipahami oleh pembaca kita. Tapi ada satu hal, Bapak Yusuf tuh pernah menulis kemarin di Facebook itu yang saya lihat yang viral tulisan itu. Itu cerita seorang perempuan tokoh populer di Amerika sebagai penulis hebat ya. Dia kemudian terjebak di Lombok, lalu mengangkat isu Lombok sebagai prototipe budaya Islam yang luar biasa bagi dia. Dia menemukan Islam yang ramah di Lombok malah. Nah, tulisan itu yang kemudian viral dibaca oleh semua orang, bahkan direspon oleh seorang gubernur tulisan Pak Ucup. Nah, menulis seperti itu seperti apa sih gitu? Kok bisa? Saya membaca itu sangat ringan, gampang sekali. Beda dengan tulisan-tulisan yang lain. Saya kok cukup ini loh membaca. Bagaimana membuat tulisan seperti itu Pak Ucup? Itu apa? Model tulisan apa namanya? Kalau bisa tulisan? Iya, kalau pertama tentang itu terkait dengan tulis novel Free and Love itu, kemudian difilmkan itu yang dibintangi oleh Julia Roberts itu. Penulisnya itu kan Elizabeth Gilbert. Nah, itu pertama kenapa dia viral sampai direspon oleh Gubernur NTB Pak Dr. Zul. Yang lebih viral karena mandi kolam, gitu kan? Ya. Nah, kita bahas kolamnya, kita bahas ini aja. Iya. Oke. Ini pertama kontennya bagus. Kontennya bagus. Ya. Konten ingat. Ya. Temanya inspiratif, gitu, sangat inspiratif. Pertama menyangkut orang terkenal, penulis terkenal dari Amerika. Terus kemudian kaitannya dengan dia pengalamannya di Lombok. Itu ternyata itu dia menemukan cinta itu, kasih sayang itu, kemanusiaan itu justru di sini. Di Lombok. Ya. Nusa Tenggara Barat. Di Lombok. Ketika dia liburan karena depresi. Kan itu. Ya. Itu
tulisan itu kan tulisan sederhana saja, saya hanya menyinggung tentang itu, tetapi kemudian di share oleh banyak orang, termasuk teman-teman di Jakarta yang saya sendiri tidak kenal itu. Nah itu pertama, kontennya bagus. Terus kemudian menyangkut orang terkenal, kemudian menyangkut Lombok. Lombok ini kan kekuatan kita sekarang itu ada di pariwisata. Pariwisata event terbesar sebentar lagi itu GP, MotoGP. Itu event internasional besok. Nah bagi saya ini kesempatan bagi influencer atau penulis atau siapapun ini untuk mengangkat Lombok. Oke. Ini momentum yang pas ya. Ini momentum yang tepat. Makanya ini harus kita ambil kesempatan itu, karena kita sudah didahului sama Bali. Apa? Kenapa kok bisa begitu? Dahulu gimana? Bali itu tahun 2010 itu syuting film itu di syuting film Free and Love itu di Bali. Di Bali ya. Ya. Nah kita seharusnya juga bisa seperti Bali gitu, walaupun kisah itu tidak masuk di filmnya. Oke. Jadi startingnya sekarang momentumnya pas, tapi sebelum dilanjut ini, bro. Ini sekali lagi saya ingatin bahwa Milenial Bintang 9 itu akan bikin postcard semacam ini di setiap minggu. Update isunya seperti apa nih, tongkrongin logonya. Nanti teman-teman bisa ikut di Facebooknya, di IG-nya, atau mungkin di YouTube-nya nanti. Jadi semata-mata hanya untuk menggali informasi, keterampilan, update sekitar kita yang mungkin bisa saja bermanfaat ya, setidaknya untuk kita yang ada di sini lah, kalau mau di-share lagi. Nah ini nama acaranya ngobrol inspiratif milenial. Ingat ya, setiap minggu ya, nanti akan update. Ayo ngopi dulu Pak. Sambil ngopi bro, jangan tegang gitu lah. Oke, tadi teman-teman saya sarankan ya, ikuti Facebooknya Pak Yusuf Tantowi. Di situ banyak tulisan-tulisan lepas yang luar biasa, menjadi inspirasi. Saya cukup tertarik dengan tulisan terakhir tentang seorang novelis internasional yang mampu, walaupun tidak ditampilkan di novelnya, tapi dia memunculkan di wawancara di Oprah ya. Yang acara yang memang eventnya bisa internasional, dan opini-opini yang dibangun cukup mengambil publik. Nah, satu lagi Pak Cuk, soal kita kembali ke soal menulis tadi. Tadi yang tulisan ringan yang lewat medsos adalah momentum yang pas untuk mengangkat hal-hal yang cukup update di sekitar kita. Syaratnya tadi konten menarik, tokoh, dan momentumnya. Oke, ini kemudian dikuatkan dengan keterampilan dasar menulis. Saya kira ini penting bagi kita semua, teman-teman yang ingin mengembangkan dunia penulisannya, karena setiap orang besok itu membutuhkan satu catatan jenis legasi. Legasi itu adalah ada di medsosnya masing-masing. Anda mau melakukan apa saja itu terkoreksi di medsos Anda. Nah oleh sebab itu, untuk menjadi baik dan bagus, berkontribusi untuk orang banyak, saya kira saran-saran sahabat Yusuf Tantowi tadi, ya TPS tadi penting kan, tulis, posting, share. Tapi yang ditulis yang diposting share juga harus clear. Jangan main sebar hoax gitu. Positif. Nah, harus basis data yang kuat, informasi yang baik. Nah, saya kira itu sudah cukup komprehensif soal cara menulis. Nah, mungkin perlu nggak tips sedikit untuk yang lebih sistematis. Kalau mulai menulis itu apa saja Pak? Apakah butuh informasinya dulu, baru menulis dengan prinsip 5W1H, kemudian tuangkan dalam satu ide? Ada nggak lebih spesifik lagi? Ya, teknik-tekniknya gitu. Ya, kalau untuk kepentingan di media sosial memang harus gaya penulisannya harus ringan. Oke. Jadi yang utama itu harus digunakan itu teknik ya, gaya penulisan personal. Jadi gaya personal itu kita menulis tentang pengalaman kita, pengamatan kita gitu ya, apa saja yang kita alami sehari-hari. Maka ketika menulisnya itu memulai atau di tengah tulisan itu harus menggunakan kata aku atau saya. Ya, jadi gaya bertutur. Iya, gaya bertutur gitu. Jadi atau bercerita gitu. Jadi
gaya bertutur itu teridentifikasi dengan menggunakan kata aku di dalam tulisan itu, aku atau saya, maka otomatis dia kontennya terkait dengan pengalaman kita, terkait tentang diri kita dan orang lain. Oke bro, kita masih punya waktu. Ya kita durasinya 30 menit aja dalam setiap podcast kita. Mungkin ada hal yang disampaikan oleh Pak Yusuf soal menulis ini sebelum kita closing gitu kan. Ya, pesan saya ke teman-teman yang ingin meningkatkan skill menulisnya di media sosial itu media sosial saat ini tempat yang paling tepat untuk meningkatkan kemampuan menulis itu. Belakangan ini banyak orang lahir penulis-penulis yang tulisannya enak dibaca, itu lahir dari media sosial. Media sosial sekarang seperti Facebook, Instagram, blog dan sebagainya itu sudah menjadi guru menulis yang paling enak. Karena kita menulis apa saja pun itu nanti nggak ada yang memarahin kita, selama itu tidak menyangkut sara dan macam-macam. Jadi manfaatkan isi media sosial teman-teman dengan hal-hal yang positif terkait dengan kegiatan, aktivitas atau apapun teman-teman saya itu akan menjadi catatan sangat berharga di kemudian hari. Bisa dibaca oleh sahabat, keluarga, bahkan anak keturunan kita. Terus yang kedua itu nanti akan menjadi alat identifikasi kita oleh orang lain. Orang ini media sosialnya isinya positif apa hoak-hoak gitu. Nah itu dia, harus selektif betul. Iya, itu banyak orang belakangan gagal bekerja karena dilihat media sosialnya nggak positif. Jadi yang negatif-negatif, yang hoak-hoak yang nggak jelas itu ada isinya. Jadi orang juga jengkel lama-lama. Nah kalau ngelamar pekerjaan, bahkan mungkin ngelamar calon mertua itu orang lihat di situ. Ya, jangan tulis surat lamaran, itu tulis surat lamaran kerja namanya itu. Iya, itu dia kita sekarang media sosial kita bagaimana kita mengelola dan mengisinya. Di situ saya rasa penting sekali diperhatikan. Saya kira itu ya pesan-pesan. Saya kira lainnya udah clear dari Pak Ucup mengajak kepada kita semua. Yuk gunakan momentum menulis ini untuk mencerdaskan lah. Artinya kita lawan hoax, manfaatkan keterampilan untuk membagi dan berbuat baik untuk sesama. Yang jelas, write something and make it legacy for you. Jadi menulislah dan buatlah suatu prasasti untuk kebaikan di masa depan. Saya kira itu teman-teman boleh nanti lanjutin di sesi selanjutnya untuk ngobrol inspiratif di milenial. Yang jelas saya ini penghantar, nanti yang jadi hosting adalah teman-teman. Saya Guru Toy Akdiansa. Terima kasih, bye-bye dan sampai jumpa. Selamat malam. Mohon maaf bila komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.